Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Dewan Penguji Pak Adi Murapandi, Sekretaris MK sebagai penghubung 1, Pak Henry Setiawan, Sekretaris Estimate sebagai Dewan Penguji 1, dan Ibu Hajiah Nas Jatuh Kusumawati, Sekretaris MK sebagai Dewan Penguji. Izinkan saya untuk mempresentasikan bab 1. Penyakit kronis merupakan sebuah kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari yang memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit selama lebih dari 1 bulan dalam 1 tahun. Salah satu di antara penyakit kronis adalah diabetes mellitus yang dapat mempengaruhi perubahan fisik, psikologis, dan kognitif seperti keterbatasan aktivitas, gangguan nutrisi, proses eliminasi, distres, bahkan depresi, sehingga membutuhkan perawatan secara intensif baik di rumah sakit maupun di rumah. Dampak penyakit kronis tergantung pada persepsi individu terhadap penyakitnya, pengobatan yang dijalaninya, serta pandangan terhadap kematian. DM merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat diturunkan atau diwariskan secara autosomal dominan menurut hukum Mendel dari orang tua terhadap anaknya atau terhadap keturunan berikutnya. DM merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh naiknya kadar gula dalam darah atau hiperglikemia. Secara genetis, DM disebabkan oleh polimorfisme berbagai macam gen yang membuat proses metabolisme glukosa. Di antaranya ada gen GLUT2, glucose transporter 2 yang terletak pada kromosom 3 yang berperan dalam proses pengambilan glukosa oleh sel beta pankreas. Terus ada gen LPL, lipoprotein lipase, yang terletak pada kromosom 8 yang berperan dalam proses pengeluaran hormon insulin. Terus ada gen HNF4A, hepatosit nuklear 4A, yang terletak pada kromosom 20 yang berperan dalam proses perkembangan pankreas. Secara global, prevalensi diabetes mellitus mencapai 422 juta jiwa dengan usia yang telah distandarisasi meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980 yang awalnya 4,7% meningkat menjadi 8,5%. Sedangkan menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018 prevalensi DM di Indonesia mencapai 2,1%. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis bahwa prevalensi DM di Kabupaten Ciamis sejak 2 tahun terakhir meningkat secara signifikan. Tepatnya pada tahun 2018 jumlahnya mencapai angka 7.431 kasus, kemudian meningkat menjadi 23.857 kasus di tahun 2019. Adapun populasi di UPTD Puskesmas Lapor mencapai 550 orang. Dampak DM tidak hanya menimbulkan persoalan fisik saja, namun dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup penderita. Perubahan-perubahan yang dialami oleh penderita diantaranya adalah poliuri, polidipsi, polipadi, stres, hingga penurunan berat badan berlebih. Hal ini akan memicu timbulnya penurunan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus. Pasien akan mengalami gangguan psikologis maupun emosional seperti stres, cemas, bahkan gangguan isolasi sosial. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus maka akan sangat berdampak pada penurunan kualitas hidup penderita. Menurut studi Jaidir menemukan bahwa penderita diabetes mellitus memiliki tingkat kualitas hidup yang rendah, sehingga mereka cenderung mengabaikan penyakitnya dikarenakan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa adanya call yang rendah pada penderita DM. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kembali kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus dengan cara memberikan layanan intervensi konseling genetik. Setelah diberikan layanan intervensi konseling genetik, diharapkan kualitas hidup pada penderita DM itu akan meningkat. Rumusan yang diambil pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh genetik konseling terhadap kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai pengaruh genetik konseling terhadap kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus di IPTD Puskesmas Lapor.
Bab 2, tinjauan pustaka. Menurut WHO, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak bisa memproduksi cukup insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah atau glukosa, atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus memiliki etiologi yang heterogen penyebab berbagai reaksi sehingga menimbulkan insufisiensi insulin. Akan tetapi determinan genetik memegang peranan penting pada mayoritas penderita DM. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko terjadinya diabetes, yang pertama ada faktor genetik, faktor lifestyle, gaya hidup, faktor obesitas, faktor usia, dan kelima adalah faktor pola makan. Secara umum, diabetes terbagi menjadi 3. Yang pertama ada IDDM, insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes tipe 1. Penyebab dasarnya adalah defisiensi insulin, yaitu suatu keadaan di mana hormon pankreas atau organ pankreas tidak bisa memproduksi insulin atau sedikit memproduksi insulinnya. Yang kedua ada NIDDF, non insulin dependent diabetes mellitus atau DNP2. Penyebab dasarnya adalah resistensi insulin, yaitu suatu keadaan di mana hormon insulin tidak bisa bekerja semestinya di dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada diabetes gestasional, yaitu diabetes yang sering muncul pada kehamilan. Penyebab dasarnya sama seperti diabetes mellitus tipe 2. Adapun manifestasi klinis pada penderita diabetes, di antaranya adalah terbagi menjadi 2, mayor dan minor. Mayor yaitu tanda gejala yang khas pada penderita DM. Di antaranya adalah polipani, sering tensi, polidipsi, sering minum, dan polipadi, sering makan, serta terjadinya penurunan berat badan berlebih. Terus yang kedua ada tanda gejala minor, yaitu tanda gejala yang tidak nampak pada penderita DM. Di antaranya adalah pandangan mata kabur, sering kesemutan, sering kram, dan sering mengantuk di jam-jam. Nah, genetic counseling. National Society of Genetic Counseling menyatakan bahwa konseling genetik merupakan sebuah proses membantu seseorang untuk memahami dan beradaptasi terhadap faktor medis, psikologis, implikasi keluarga, dan kontribusi genetik terhadap suatu penyakit. Kerangka konsep yang diambil dari penelitian ini, yang pertama pre-counseling. Sebelum konseling itu diberikan kuesioner pretest, yaitu kuesioner SF36 yang berjumlah 36 pertanyaan. Setelah itu tahap persiapan konseling. Setelah tahap persiapan konseling, lalu tahap pelaksanaan konseling. Setelah tahap pelaksanaan konseling, lalu tahap evaluasi. Nah, setelah tahap evaluasi ini, satu minggu kemudian diberikan kuesioner post-test. Kuesionernya sama, dan diharapkan akan tersebut akan berubah. Bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pendekatan proses eksperimental tanpa kontrol grup. Desain dalam penelitian ini yaitu pre-test dan post-test. Adapun variabel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 2 variabel. Ada variabel dependent, yaitu variabel terikat berupa pola prosedur pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua ada variabel independent, variabel bebas, yaitu berupa intervensi konseling genetik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 550 orang. Kemudian dalam teknik pengambilan sampel yang menggunakan non-probability sampling atau accidental sampling yang diambil selama 30 hari dan didapatkan 38 responden. Dari 38 responden itu sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Di antaranya kriteria inklusinya yaitu pasien penderita DM yang ada di UPTD Puskesmas Lakro bersedia menjadi responden, dapat membaca dan menulis dengan baik. Adapun kriteria eksklusinya yaitu pasien dengan penyakit kronis penyerta lainnya. Setelah itu, lalu data yang didapatkan dianalisis menggunakan uji pilot sample reverse. Definisi operasional variabel independennya yaitu intervensi konseling genetik, yaitu suatu metode pemberian konseling dengan 4 tahap: sebelum konseling, persiapan konseling, pelaksanaan konseling, dan evaluasi. Prosesnya itu meliputi interpretasi riwayat keluarga, mengedukasi tentang pola penurunan penyakit, manajemen pencegahan yang berkaitan dengan penyakit, konseling untuk mempromosikan kesehatannya terkait pilihan informasi yang harus diambil dan beradaptasi terhadap resiko
akibat komplikasi penyakit. Operasionalnya yaitu kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan perawatan mandiri untuk mencapai kesehatan. Yang kedua, variabel dependennya yaitu kualitas hidup pada penderita DM, yaitu suatu metode alat ukur untuk mengetahui kualitas hidup penderita DM. Nah, di antaranya dari kuesioner SF36 itu terdiri dari 8 sub pokok, di antaranya aktivitas fisik, pembatasan aktivitas sosial, pembatasan aktivitas karena masalah fisik, nyeri badan, terus kesehatan mental, pembatasan aktivitas sehari-hari karena masalah emosi, vitalitas hidup, terus pandangan kesehatan secara umum. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden yang diambil dari penelitian saya, yang pertama ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan nama menderita DM. Dari umur, karakteristik yang paling banyak yaitu di umur lansia awal ada 16 responden dengan nilai minus rata-rata 59,7, dan jenis kelamin yang terlibat yang banyak di penelitian ini yaitu jenis kelamin perempuan 26 responden dengan frekuensi 68,4. Adapun tingkat pendidikan berpendidikan SLTA dengan frekuensi 44,7. Pekerjaan yang paling banyak yaitu petani dengan frekuensi 28,9. Sedangkan nama menderita DM paling banyak itu 3-5 tahun dengan frekuensi 42,1 dan nilai rata-ratanya itu 1,9. Sebelum dilakukan uji Piret Samploti Test, peneliti menentukan dulu uji normalitasnya pada data tersebut. Nah, peneliti itu memakai uji Sapir-Whorst untuk menentukan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan taras maknanya 0,05. Nah, di sini nilai pretestnya itu 0,391 dan nilai post-testnya itu 0,05. Dari nilai normalitas uji Sapir-Whorst ini, bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05, maka peneliti melanjutkan dengan uji Piret Samploti Test. Sebelum diberikan intervensi konseling genetik, mayoritas responden melaporkan tingkat kualitas hidup yang kurang baik. Namun setelah diberikan intervensi konseling genetik, mayoritas responden melaporkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Secara keseluruhan, mayoritas responden melaporkan kualitas hidup yang lebih baik. Temuan menunjukkan bahwa dampak pendidikan penyakit, dukungan emosional serta motivasi yang diberikan selama sesi konseling genetik dapat mempengaruhi kualitas hidup pada penderita DM. Hal ini dibuktikan dari nilai min kualitas hidup sebelum intervensi yaitu 75,45 dan nilai min kualitas hidup sesudah intervensi yaitu 86,08 dengan nilai p-value 0,00. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh genetik konseling terhadap kualitas hidup pada penderita DM di UPTD Puskesmas Lakbok dengan nilai min SD sebelum dan sesudah intervensi yaitu 75,45, nilai SD-nya itu 2,345 dan nilai kualitas hidup sesudah intervensi rata-ratanya 86,08, adapun nilai SD-nya itu 3,044 dengan nilai p-value yaitu 0,00. Karena nilai p-value itu kurang dari alpha yaitu 0,5, maka terdapat pengaruh. Terima kasih. Presentasinya 10 menit ya. Oke, sebelum dilanjut ke komisi 1 dan 2, saya persilakan dulu ini teman-temannya yang ingin mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Neng Faridul Fadilah. Saya ingin bertanya, kenapa uji normalitasnya menggunakan Sapir-Whorst bukan Komrov? Oke, itu pertama. Ada lagi? Silakan. Kan tadi katanya ada 36 pertanyaan ya kuesionernya. Nah itu kan berarti ada pertanyaan positif sama pertanyaan negatif. Terus gimana cara dari mengklasifikasikannya dengan kemudian perhitungan itu? Ya? Jadi cara pengklasifikasiannya gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada ini? Mau bertanya? Oh, enggak. Oke, silakan langsung dijawab. Baik, terima
kasih kepada teman saya, Neng, yang telah bertanya kenapa normalitasnya itu memakai sapiroid tidak memakai konumplus minor. Karena dua-duanya itu hampir sama, namun perbedaannya itu hanya terletak pada jumlah banyaknya responden. Kalau konumplus minor itu jumlah respondennya harus melebihi 50 responden ke atas. Namun uji sapiroid ini jumlah respondennya itu kurang dari 50 memakai uji sapiroid ini. Dan berhubung data saya dan responden saya itu 28 dan kurang dari 50, maka saya memakai uji sapiroid ini. Bagaimana, Neng? Sudah Cukup? cukup. Ya, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada rekan yang telah bertanya. Bapak, dari 36 pertanyaan itu, mana yang data positif, mana yang pertanyaan positif, dan mana yang pertanyaan negatifnya. Nah, dari 36 pertanyaan itu, ada 25 pertanyaan yang negatif dan ada sisanya itu 11 pertanyaan yang positif. Gitu. Kenapa? Cara memisahkannya. Ya. Tabel skor dari tiap pertanyaan. Jika pertanyaannya negatif, maka nilainya itu yang paling besar itu maka akan 100 gitu. Maksudnya gini, di sini saya mempunyai datanya dan yang contohnya nomor 32 terakhir, berapa sering kesehatan fisik Anda atau masalah emosi mempengaruhi kegiatan sosial Anda seperti menghubungi teman, saudara, dan lain-lain. Nah, kan dari pertanyaan nomor 32 ini itu ada option 5 option di mana selalu, hampir selalu, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Selalu itu nilainya 1. Dan jika pasien atau responden menjawab selalu, berarti nilainya 1. Dan di sini saya mempunyai tabelnya, berarti 1 itu nilainya 0. Dan kalau responden menjawab tidak pernah, yaitu 5, maka nilai kualitatifnya itu 1. Gimana Teh Helena? Sebenarnya Teh Helena itu agak bingung karena pertanyaannya bagaimana cara membedakannya. Karena sangat mudah cara membedakan mana pertanyaan negatif, mana pertanyaan positif itu hanya 1 dibaca. Ya, itu saja mungkin. Yang mana saja? Kalau yang mana saja, Teh Helena itu harus lihat, tadi sudah dijelaskan kan ada berapa yang positif. Oh, ya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Baik, kita lanjut ke komisi 1. Dipersilakan untuk memberikan masukan ataupun tambahan waktu seluas-luasnya, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ati sebagai pembimbing, juga guru saya Bu Hanjayayu, terima kasih. Kemudian saya ucapkan selamat buat Heri sudah menyelesaikan penelitiannya, dan ini adalah proses pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan. Ini adalah penelitian pre-eksperimental atau quasi eksperimental dengan pre-post design, ya, dan tanpa menggunakan grup. Ya. Teman-teman sekalian juga saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kita dapat ilmu baru dari penelitian yang dilakukan oleh Heri. Yang pertama, nanti Heri silakan dicek. Saya sebenarnya sudah mencoret-coret di sini. Ada bagian-bagian yang harus diperbaiki dari cara penulisan pertama, ya. Kemudian konsistensi tulisan, terutama pada angka desimal, apakah dia menggunakan titik atau koma. Dia harus konsisten dari bab 1 sampai bab paling akhir. Jadi ada yang masih titik, ada yang masih koma. Ini tidak konsisten. Kemudian pada tabel 4.2 uji normalitas, memang yang dijelaskan tadi benar bahwa memang syarat sampelnya mempengaruhi uji apa yang dilakukan. Tetapi sebaiknya memang Heri tidak perlu menampilkan gelombang boros Smirnov kalau tidak digunakan, karena itu akan menjadi pembias atau ambigu. Ini mana yang digunakan, kenapa tabel ini tidak digunakan. Sebaiknya memang tidak perlu ditampilkan.
Kemudian ini yang poin C-nya, tabel pengaruh genetik counseling. Ini Harry menggunakan Mann Whitney ya? Atau Wilcoxon? Memang bagusnya keterangan pada saat uji SPSS itu dilampirkan di sini, jangan dihapus tiba-tiba tabelnya. Karena sampel di tes itu nanti berdampak apakah dia menggunakan Wilcoxon atau Whitney. Kan ini masalahnya di sini tidak ada penjelasan berapa angka pre, berapa angka post. Jadi kekurangannya di sini tidak ada penjelasan gambaran kualitas hidup sebelum dan setelah. Tidak ada kan? Ya, yang ada adalah hanya pengaruhnya saja. Sedangkan tidak ada penjelasan mana poinnya. Jadi ini harus ditambahkan profil kualitas hidup sebelum dan setelah dilakukan konseling genetik, sehingga nanti nampak perubahan, berapa yang perubahannya positif, berapa yang perubahannya negatif. Maka tabel nanti akan muncul namanya Z-score. Di sini tidak muncul. Z-score itu untuk menentukan apakah signifikansinya kuat atau biasa-biasa aja. Karena signifikansi itu bisa dihitung 1 sampai 5. Kalau 1 Z-score-nya berarti sangat kuat sekali. Kalau 5 berarti tidak terlalu kuat, ya. Jadi ini hanya perlu penambahan uji saja, Wilcoxon atau uji Mann Whitney. Kalau sampel test dia hanya menampilkan profil mean pre-post. Ini profil mean pre-postnya, pre-nya berapa, postnya berapa, kemudian diperoleh signifikan. Tapi ini tidak menggambarkan pre-post pada kualitas ini, ya. Jadi mau ditambahkan. Berikutnya juga ada penulisan yang sepertinya memang tidak diedit ya, di Mendeley. Di Mendeley harus hati-hati ketika menulis menurut ADI 2020 itu hati-hati, karena kadang-kadang kalau itu tidak teliti jadi tidak muncul di referensi, termasuk misalnya pada halaman 35 pada second dan Joseph pas dicek tidak ada di referensi, karena ini adalah citasi awal bukan citasi akhir. Kalau citasi akhir pasti muncul di Mendeley, tapi kalau citasi awal dia tidak muncul, ya. Berikutnya yang sudah di-Indonesiakan jangan dimiringkan seperti pasca menopause, karena yang benarnya adalah kalau yang miringkan itu post menopause, ya. Nah, kemudian tidak ada penjelasan di pembahasannya, tidak ada penjelasan gambaran karena memang tidak ada tabelnya. Nah, jadi tidak ada gambaran seperti apa kualitas hidup di awal dan seperti apa kualitas hidup di akhir, sehingga tidak mendetail membahas kualitas hidup pada pasien diabetes. Nah, kemudian ini ada di halaman 39 tidak ditemukan pada paragraf pertama, tidak ditemukan sumbernya seperti apa. Ini ada judgement yang tadi sampaikan. Di rumah sakit umum terdapat di rumah sakit umum daerah atau kabupaten sebagian besar petugas kesehatan belum terbiasa dengan intervensi konseling genetik. Ini judgement dari Eri. Tapi judgement itu tidak boleh diberikan oleh seorang peneliti. Dia harus dilakukan ada citasi siapa yang ngomong begini, ya. Kecuali itu adalah hasil analisis yang dibuktikan dengan penelitian Harry. Ini kan tidak ada bukti nyata penelitian Harry yang menunjukkan bahwa perawat belum terlalu terbiasa atau tenaga kesehatan belum terlalu terbiasa. Tidak ada datanya, ya. Jadi kalau ini pilihannya dua, apakah ada data yang menunjang statement ini atau Harry lakukan citasi punya orang lain, ya. Nah, kemudian di kesimpulan dan saran, kenapa harus ada penomoran padahal itu hanya satu kesimpulan, ya. Padahal kalau kita lihat di tabel, memang karena ini kekeliruannya di tabelnya kurang. Kalau tabelnya ada gambaran kualitas hidup, ini pasti ada 2 poin. Nah, sayang di tabel tidak ada, jadi kesimpulan 1 poin. Tapi kalau mau satu kesimpulan, maka tidak boleh ada penomoran, ya. Kemudian di saran indeks spasinya perlu diperbaiki. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaannya sudah menyelesaikan kemudian? Sangat lega. Berapa lama melakukan penelitiannya? Selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu, Harry apakah memberikan delegasi atau meminta perawat untuk melakukan itu, atau Harry lakukan sendiri?
melakukan sendiri. Berarti harus ada protokol yang membatasi hari. Tapi di sini sudah ada protokolnya. Tapi siapa yang nanti bisa mengukur bahwa Harry itu sudah melaksanakan sesuai dengan protokol yang Harry buat? Ini kan protokol yang Harry buat dari berbagai referensi. Nah, siapa yang menilai bahwa Harry itu sudah melakukan sesuai dengan protokol? Saya membuat modulnya. Ya, modulnya ada. Nah, tapi kan selama melakukan konseling genetik, Harry tidak membawa protokol itu atau Harry baca? Saya sambil melihat protokolnya, ada protokolnya, membawa protokol sama membawa alat edukasinya. Oh, alat edukasi. Ya, memang sebaiknya kalau karena ini ada protokol dan ada poin-poinnya, ini sudah bagus sebetulnya protokolnya sampai salam dan lain seterusnya itu ditulis. Tapi mestinya ada yang membantu menceklis siap. Oh, salam checklist dilakukan sehingga nanti gambarannya, oh pasien ini atau responden ini layak diambil sampelnya karena dilakukan utuh. Tapi kalau begini tidak bisa dijamin kan, kecuali Harry lakukan video. Apakah setiap responden lakukan video? Enggak kan? Saya ada contoh. Oh, ada contohnya. Tapi semua. Ada dua. Oke, ya Responden. mungkin nanti perbaikan kalau mau meneliti di masa yang akan datang, memang harus ada orang yang membantu untuk melakukan checklist data pilih. Hebat sebenarnya. Iya. Kemudian kenapa harus dilakukan uji normalitas? Ini pertanyaan saja, jawabannya betul harus dilakukan uji normalitas. Tapi saya ingin tanya kenapa harus uji normalitas? Karena dari pada sampel aplikasi itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada syaratnya datanya harus berdistribusi normal. Maka saya mau dan mau ya wajib melakukan uji normalitas. Siapa yang melakukan uji statistik ini? Ahli statistik atau Harry sendiri atau Harry bersama dengan ahli statistik? Saya melakukan sendiri tanpa orang lain. Sambil upaya. Oke. Kalau seandainya hasil yang menunjukkan tidak normal, itu apa deskripsinya? Ya berarti datanya tidak berdistribusi normal. Ya, kalau data berdistribusi normal, bagaimana deskripsinya? Karena di sini tidak ada penjelasan. Dan di sini tidak ada penjelasan bahwa ini hanya menyebutkan bahwa lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Artinya apa?